حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، وقال تعالى في كتابه الكريم: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahu alazim. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan seluruh yang terlibat mengelola dan mengatur masjid kita yang mulia ini, yang memuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat khilafat ta'lim Majelis Tazkirah, Majelis Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita baru saja melewati tepat 12 Rabiul Awal. Secara nasional Indonesia menetapkan sebagai hari libur nasional tanggal merah. Kesempatan ini digunakan oleh sebagian kita kaum muslimin untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tidak lain sebagai wujud rasa cinta, rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW, yang memang indikator iman itu adalah mencintai Rasulullah. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi ajma'in. Belum dikatakan beriman seseorang kamu itu hingga aku, ya Nabi, lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia semuanya. Artinya ketika orang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka secara otomatis dia juga menanamkan rasa cinta mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Ini Allah tegaskan juga di dalam surah At-Taubah ayat 24. Itu adalah boleh dikatakan ayat cinta itu, ya, ayat cinta. Surah At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, maaf salah, qul in kana aba'ukum, apa namanya, At-Taubah ayat 24. Kalau Al-Qur'an Allah itu Al-Imran ayat 29. Jadi itu salah hampir tadi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu ayatnya. Jadi di ayat itu ada dua sisi cinta hati manusia secara sunatullah. Sisi pertama adalah macam bapak, ayah, dan orang tua, ayah, ibu, orang tua, anak-anak, saudara, pasangan, istri, suami, pasangan, kerabat keluarga, harta yang kita kumpulkan harta, jika juga dunia pekerjaan yang kita
sampai gelar doktor. Jadi hidupnya namanya sekolah di sana. Pada bulan Maulid beliau kedatangan tamu juga ulama besar di Madinah, doktor juga, jalanan ke Sumatera. Lalu dibawahi ke acara peringatan Maulid. Cuma kali berdatang, hadirkah dalam acara keluarga kami? Oh boleh hadir. Lalu diikutilah acara itu. Acaranya pengajian ayat suci Al-Quran, terus membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus ceramah agama, taklid, pengenalan syiar nabawiyah, taklid. Setelah itu doa bersama dan makan bersama. Setelah selesai, gimana saya acaranya? Bagus. Tahu acara apa ini? Ini Syekh adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oh, bagus. Ada yang salah? Enggak. Nah, yang kita kok padahal peringatan Maulid pengajian. Nah, acara Maulid itu pengajian dalam rangka mengenalkan sirah nabawiyah. Ayat Quran dibaca menyangkut Nabi, laqad kana lakum Muhammadur Rasulullah, itu yang dibacakan supaya masyarakat mengenal sosok agung, sosok mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah dihadirkan tokoh-tokoh fiktif, tokoh yang ada di dunia itu. Nah, banyak orang tuh kadang-kadang menonton tokoh-tokoh karuan itu. Nah, sekarang kita tanamkan itu untuk mengenalkan Rasulullah. Medianya itulah momen Rabiul Awal, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan itu kayak apa peringatan Maulid itu lah. Nah, jadi peringatannya itu adalah itu diundang aja. Karena ada kata tadi, yang diundang tadi. Guru kami yang dia datang. Jadi mau sedikit kurang mantul. Betul, saya itu benar bapak-bapak kan kalau sama malamnya itu perlu dikomunikasikan, perlu mengajak di mana betul ada semacam apalah forum komunikasi kan, meski pusat sewilayah kan. Nah, jadi diatur yang ada tumpang dan hubungan luaran itu masa kita kritisi terkait nanya. Jadi jangan diatur, perlu mencoba di mana ratu itu. Jadi hendak mengumpulkan pengurus masjid musala supaya menyatukan apa namanya komunikasikan arahnya yang jelas ada semacam komunikasi. Jadi kita sepakati, nah di langkah ini berbila, ini sama seperti berbila lalu awal berbila. Nah kalau kita atur itu tidak terjadi komunikasi antar kita. Ini penting kiranya komunikasi lah supaya nyaman. Nah itu kira-kira kritikan kita lah. Nah bagus, kira-kira punya bagus lah itu. Jadi jangan bersaing dan sehat antara masjid. Kita sama-sama rumah Allah kita kelola, lalu kita jalin kekompakan, kebersamaan. Nah itu sana acara kita datang kami sini keluarga kita undang datang dan itu silaturahim jadinya. Nah itu ini kalau rami acara itu, nah, jadi menghubungkan kita saling bersilaturahim. Nah pasti itu silaturahim acara peringatan Maulid itu kan pengumpul kita, makanan. Nah itu ya ada jadi pada akan mengurut tuh pengurut ya kalau makan aja. Memang kita kan betul karena makanan disediakan begitu kira-kira telah kita mau apa mengomentari masalah peringatan Maulid ini. Hari ini dari puncaknya. Nah itu upayanya dulu sementara secara mudah gitu kan. Nah selanjutnya juga kita lanjutkan langkah-langkah nih seperti majelis ini, majelis sunnah Nabi ini, majelis yang diadakan masjid-masjid ini. Nah apakah maghrib isya, apakah subuh, ketika ada majelis di sini, ini adalah merupakan majelis Rasulullah, majelis sunnah ini. Kalau kita menghadiri 1 tahun itu lapas. Ini nama kita
si Arqam anaknya Abah Arqam. Nah, kalau kira antek gitu lah. Nah, rumah Sidir itu agak mojok, artinya kadang lintasan orang. Lalu Nabi kumpul situ, satu persatu datang, atau mereka situ bakar masuk ke rumah itu lah. Baik itu Sayyidina Umar masuk, atau Sayyidina Umar masuk itu. Nah, bila berapa kumpul situ. Nah, lagi ngajar apa maksud dari syahadatain yang telah mengucapkan itu. Jadi agama itu bukan sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan cukup udah. Artinya dipahami maksud itu, dijelaskanlah tentang syahadat tauhid begini, syahadat rasul maksudnya begini, ada hak-haknya. Kalau orang sudah mengikat janji itu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau tidak, buat apa sebuah perjanjian? Seperti jab kabul ya, yang diucapkan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, maka diikat mereka sebuah ikatan janji rumah tangga pernikahan. Sejak itu akan dibebanilah kewajiban bagi suami dan kewajiban bagi istri. Ada hak suami atas istri, ada hak istri atas suami, karena mereka diikat oleh sebuah perjanjian dengan ijab kabul. Nah, itu termasuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di antaranya itu tadi ya, hak untuk dicintai di atas segalanya Allah dan Rasulnya itu. Nah, itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembari dengan turunnya wahyu berangsur-angsur diajarkan di situ. Nah, jadi pertama dalam Islam itu justru ada majelis. Makanya ketika Ustaz Samad ditanya adalah, Ustaz, gimana caranya memakmurkan masjid? Terkesan masjid beberapa tempat sekarang ini sunyi, kosong, ada berkurang. Nah, apa juga sih? Buat majelis taklim, buat majelis taklim. Itu langkahnya. Silakan kajian apa? Kajian fikih, kajian tauhid, kajian hadis, apa kira-kira apa kalau ada gurunya situ bilang apa? Nah, itu kan semuanya bagus. Mungkin ada ambil bilang apa? Biar berapakah belum hadir? Berapakah? Punya mulai dulu istiqamah. Nah, gitu. Insya Allah langsung lihat aja masjid ada majelis itu antara makmur 16 sunyi itu sudah ada majelis. Guru yang mengajar ada, nama Allah ada, nah akhirnya Rasul. Nah, itu. Jadi Nabi itu pertama kali bermajelis, termasuk ketika hijrah di Mekah, diintimidasi. Awas sudah dakwah di Mekah nih. Ya tadi kalau ada perkembangan yang signifikan itu dan bahkan tantangan semakin keras, semakin dahsyat. 13 tahun di Mekah, akhirnya Nabi hijrah, pindah ke Madinah. Apa yang dilakukan Nabi hari pertama ketika sampai di Madinah, sampai di Kubah itu? Nabi bikin majelis, kumpulkan nih sahabat Muhajirin, ini sahabat Ansar, yuk kumpulkan, dudukkan sama-sama. Lalu Nabi mengajar begini. Pertama Nabi mempersaudarakan. Sejak hari Nabi kalian badang sana. Dan persaudaraan yang hakiki yang bertanggung sampai ke akhirat. Nah, kalian bersaudara secara umum sebagai kaum muslimin, dan secara khusus di antara mereka langsung dipersaudaraan oleh Nabi kita. Sahabat ini dipersaudarakan, maka mereka saling membantu. Nah, itu imbah itu hanya Nabi ajarkan. Nah, apa kata-kata Nabi ketika mengajar pertama kali di Kubah di Madinah? Satu kalimat yang indah, yang bagus Nabi sampaikan menyangkut ukhuwah. Afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu ilaihi wan nasunya tadkhulu jannata bisalam. Jangan kita hendaklah kalian menyebarkan salam. Nah, siapa mereka itu? Mereka tentu dikenal, nyaman berkenalan dulu. Jadi disuruh antar saudara berkenalan, hingga berkenalan, badagur sapa, badawatan, apalagi sama masjid. Nah, sama
senyuman minimal. Nah kalau ada salam minimal senyuman, sebab senyuman yang diberikan dari saudara kita adalah sedekah dari kita. Sedekah yang kadang menghilangkan isi dompet. Apa boleh? Orang-orang itu luas. Nah ada luas itu orang tahu. Orang itu ada luas. Jadi supaya luas boleh kalau dia dapat pahala sedekah. Maka boleh itu nyaman itu nang patuh. Ada patuh kan di bawah curiga orang. Nama orang itu ya bisa manipu itu ya. Nah, sangkaan makanya dulu pernah dulu. Nah, katakan senyum. Nah, Tuhan kita absus salam. Wa'a'imu ta'am, beri makan. Nah, memberi itu bagus. Mungkin kita ada nih berisi rezeki itu kan bagus. Bawa kawan traktir warung, misalnya kan memberi makan, bawa ke rumah, bagus itu. Nah, sebab-sebabnya a'imu ta'am, kasih makan. Nah, dengan saudaranya. Wasilul arham, hubungkan tali silaturahim. Aula yang pertama adalah kerabat. Kerabat itu penting, hubungan silaturahim antara kerabat, saudara sana, satu marina, jangan sampai putus ada hubungan apa-apa lagi. Maka marina tidak itu pernah marina seorang ya, apa saya lagi kontak mesti silaturahim. Nah itu atau kenalan lama sudah kan, jangan hanya kenalan baru, jadi akrab kenalan lama juga dan memperbaharui perkenalan itu supaya nyaman kita kan. Nah itu wasilul arham. 3 dari 4 itu adalah hablum minan nas. Baru yang keempat, satu poin adalah hablum minallah. Wassallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah malam salat di tengah orang yang beringat tahajud bangun malam. Dengan 4 itu jangan kita silakan masuk surga dengan sejahtera. Nah, itu ujar ulama adalah kunci surga. Ini pengajaran Nabi pertama ketika sampai di Madinah. Jadi majelis ini sunnah Nabi. Kita kalau mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, hidupkan sunnah aulai untuk kita menghidupkan majelis Rasulullah. Nah itu selama ini masih ada agama kita lakukan. Selama ada majelis yang mau menyampaikan, memberi peringatan, ada nama memandang hari, insya Allah agama kita akan terus lakukan. Bila ini sudah ada lagi, ya ada. Akan hilang kan? Akan kiamat ada. Nah bila sudah ada lagi, orang akan ada lagi. Nah, gurunya radio, sampai jadi guru aja kita mau. Punya orangnya juga yang bisa kita. Pokoknya ada berapa orangnya, nah berapa penting jangan terus. Jangan penting bila sudah pemilihan paraidan, dia nama nari juga pemilihan juga kita. Apa gurunya itu aja pemilihan ya, dia pengelola juga sudah. Anu dia guru paraidan kita. Mau sinai ini ya, itu orangnya. Nah paraidan, jangan pernah menyerah. Tahu apa? Nabi pertama kali itu gara-gara lompat. Dikit ya, di rumah orangnya berapa orang kan, tambah beberapa sahabat, tapi Nabi istiqomah terus saja. Maka ditantang orang, diintimidasi. Nah, tatap jalan, ya, tatap lainnya apa lihat puncaknya. Hingga Nabi hijrah itu merupakan bulan damai, kadang diserang 3 tahun hingga hijrah diserang dengan perang Badar, 5 tahun diserang dengan perang Uhud. Setahun berikutnya kalah perang Uhud diserang pulang dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Ahzab itu ada gambaran dia itu perang sekutu kafir Quraisy bersekutu dengan menggoda orang berjanji lawan Nabi dalam piagam Madinah. Nih buahan penduduk Madinah dari non Muslim nih, Yahudi, Nasrani, dari Bani Kainuqa, dari Bani Najjar. Nah itu mereka sudah sepakat lawan Nabi ingin membangun Madinah yang berperadaban, istilah negara Madani itu. Nah ternyata mereka berkhianat, justru cenderung ikut orang-orang musyrik Quraisy setelah mereka menang dalam perang Uhud. Nah terancam sudah bersepakat mereka untuk membasmi kaum muslimin yang ada
Jadi nanti dalam kata terkurung, nanti luar kalau masuk, lalu mereka itu pada kerja sama. Nah, kisahnya teman, maka dilemparin gitu kan. Jadi mereka kepada komunikasi, nah bukan bersekutu tadi. Akhirnya puncaknya mereka pun kalah. Itu tahun sekitar 6 Hijriah. 2 tahun kemudian, tahun 8 Hijriah. Sedikit kita kan mengambil hikmah maulid Nabi karena di majelis kita yang mengisahkan adalah. Nah, jadi puncaknya pada tahun 8 Hijriah, tepatnya tanggal 10 Ramadan. Tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah itulah terjadi Fathul Mekah yang Allah abadikan dalam surah An-Nasr. Dari membaca gerakan kedua tadi. Nah, itu gambarannya. Nah, asal kaum muslimin diintimidasi, ditekan, ada berdaya apa-apa, lalu lihat dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan dapat kemenangan. Nah, Fathul Mekah. Apa yang terjadi? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau menyaksikan, melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Khalid bin Walid radhiyallahu pasukan panglima perang Uhud pihak kafir Quraisy waktu itu yang mengalahkan Nabi kita masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal yang mengawal Abbasiyin waktu perang Badar. Nah, itu kan perang Badar itu Abu Jahal itu dibunuh, dibantai oleh 2 pemuda Ansar. Berapa umur? 3 tahun ya. Zaid bin Afra dengan seorang lagi umur 15 tahun menyerang Abu Jahal. Nah, di seketika menyerang Abu Jahal itu putus kaki kuda depan, ambruklah Abu Jahal yang juga kaki karena tebas oleh sahabat yang satunya. Nah, yang menebas kaki Abu Jahal itu ditebas oleh Ikrimah, tangannya putus, 2 tangan Zaid putus. Ternyata Ikrimah yang membela abahnya waktu perang Badar pada Fathul Mekah masuk Islam dan terlibat dalam perang Yarmouk. Dia pun mati syahid di perang Yarmouk. Jadi Ikrimah bin Abi itu syuhada. Padahal abahnya dan rekordnya. Nah, itu Fathul Mekah menang kaum muslimin. Nah, lainnya Mekah dikuasai sebagai tanah haram. Kada ada lagi di situ kecuali orang yang bertauhid. Bila anak kasih harus jelas identitas. Kecuali mereka berustad menipu tuh kalau berhalat amal identitasnya non muslim dan bisa masuk ke Mekah ke tanah haram. Sejak itu dikuasai. Nah, padahal asalnya apa? Tausiah dari Mekah Nabi kita 13 tahun berbudaya di situ. 98 tahun hijrah ternyata Mekah dikuasai. Berkat apa? Istiqamah dalam perjuangan. Jadi kita kalau itu sudah diyakini sebuah kebenaran, majelis yang baik, masjid yang baik, kegiatan kita itu yang baik, itu jangan ragu-ragu. Walaupun dalam hal minoritas sedikit, ada banyak orangnya, banyak pengajian, ada banyak orangnya, tidak apa-apa, jangan kita harus. Karena Allah mengambil keputusan. Makanya dalam proses perjuangan itu kata kuncinya harus sabar. Nah, sabar. Sabar itu batasnya sampai Allah mengambil keputusan. Seperti Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini karena Allah mengatur kalau Nabi Nuh kan akhirnya mereka masuk Islam. Kalau Nabi Nuh ada dibinasakan. Jadi bisa dibinasakan. Nah, kufur tadi bisa dapat hidayah. Nah, itu. Jadi yang jelas kita kalau meyakini ini sebuah kebenaran sudah, nah memang kita terima kebenaran dan memang dari Nabi, daripada ulama warasatul anbiya punya gawiyah istiqamah.
itu Allah beri hidayah dengannya. Nah itu. Tapi ada juga yang dibinasakan yang membakar Quran, ada juga kan ditabrak mobil kan, mobilnya bakar pula. Nah, membakar Quran. Ini macam-macam. Jadi kita sudah kita ini benar, jalannya kebenaran itu. Silahkan orang ada dengan caranya, anak menghina, anak nista ataupun bahkan anak membunuh, ya kalau melihat punya kita istiqomah dengan kebenaran ini, karena puncaknya Allah dan Maulah keputusan. Iman hidayah, iman azab. Nah itu aja sudah. Nah itulah ya. Jadi kita istiqomah dengan ini menunjukkan bahwa kita adalah mudah-mudahan termasuk muhibbin, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukti cintanya dengan Nabi kelak akan bersama Nabi di dalam surga. Mudah-mudahan demikian. Amin.